Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo investor muda, gimana kabar kalian semua hari ini? Baik dong pastinya. Nah, pada kesempatan kali ini kami telah mempersiapkan podcast yang menarik nih buat sobat-sobat sekalian. Jadi, topik bahasan kita hari ini mengenai pasar modal dengan tema kiat memulai investasi saham bagi pemula di pasar modal. Nah, sebelumnya aku ada peribahasa nih yang udah sering banget kalian dengar. Tak kenal maka tak sayang. Oke, kita kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama aku Nabila Arinda, mahasiswa semester 3, program studi perbankan syariah, UIN Raden Fatah Palembang. Nah, di podcast kali ini saya gak sendiri nih. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang mau saya sharing bareng bersama narasumber kita yang pastinya gak kalah keren nih. Yang siapa lagi kalau bukan Kak Made Prasetyo. Halo Kak Made, selamat siang Kak. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Terima kasih Kak telah menyempatkan hadir pada hari ini di tengah kesibukan yang luar biasa. Oke. Jadi teman-teman, perlu kalian ketahui kalau Kak Made ini alumni angkatan 2018 di UIN Raden Fatah Palembang. Berarti udah alumni ya Kak? Udah, alhamdulillah. Perlu kalian tahu juga bahwa Kak Made ini salah satu demisioner kelompok studi pasar modal di UIN Raden Fatah Palembang. Dan beliau ini menjabat sebagai wakil ketua di tahun 2019 sampai 2023 ya Kak? Iya, benar. Berarti kurang lebih selama 4 tahun udah menjabat. Iya. Wah, Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah Kak, kebetulan banget nih. Kita hari ini kan akan membahas tentang pasar modal. Oke. Pasar modal itu kan dua kata yang gak asing banget ya di telinga kita. Dan kebanyakan orang yang mikir tuh kayak itu tuh mainannya om-om tadi. Tapi makin kesini makin kebanyakan yang sadar kalau investasi itu bisa buat siapa saja, termasuk diri kita sendiri. Nah, asalkan kita ada niatan dan memiliki uang ya pastinya. Nah, mungkin kita udah sering dengar berbagai cerita tentang ini. Simpelnya banget nih, gimana sih cara pasar modal itu bekerja? Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu tentang pasar modal lebih dalam lagi, boleh untuk selanjutnya rekan-rekan saya sudah memiliki beberapa pertanyaan mengenai pasar modal yang akan menjadi bahasan kita pada hari ini. Langsung saja, enjoy the video. Halo Sobat Investor, kali ini kita akan berbincang-bincang santai mengenai pasar modal. Akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Kak Made. Sebelumnya, halo Kak Made. Kenalkan karena saya Nabila ini dan teman saya. Ya, kali ini kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kakak nih. Sebelumnya kan tadi Kak Nabila sudah menjelaskan mengenai dua kata pasar modal. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi dan mengerti arti luas pasar modal itu sendiri, kita harus tahu dulu nih melalui dari pasar modal itu sendiri ya Kak ya. Seperti contoh kan dari fakultas lain, mereka kan banyak nih yang belum mempelajari tentang pasar modal, saham, investasi dan lain sebagainya. Yang jelas di Fakultas Ekonomi ini sendiri sudah banyak yang menjelaskan mengenai pasar modal dan sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tapi mungkin ada beberapa orang yang masih belum tahu kita apa itu pasar modal itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya nih Kak, apa sih definisi dari pasar modal itu sendiri menurut Kak, dan apa saja jenis-jenis instrumen yang ada dalam pasar modal? Mungkin Kak bisa dijelaskan. Saya jawab ya. Kalau untuk pasar modal sendiri itu kan ada dua kata. Itu ada kata pasar dan modal. Karena pasarnya tempat berkumpulnya orang-orang, dan modal sendiri itu dapat diartikan orang-orang yang memberi modal atau perusahaan yang butuh dana untuk perusahaannya sendiri. Nah, kalau digabungin, kata pasar modal sendiri itu ya tempat berkumpulnya perusahaan dan investor untuk saling membantu, entah itu dengan saham dan lain-lain. Terkait instrumen, untuk instrumen sendiri itu cukup banyak di pasar modal sendiri. Tapi yang terkenal itu salah satunya saham. Tapi ada lagi seperti obligasi, sukuk, surat retail negara, reksadana dan yang lain sebenarnya. Fokus kita sekarang itu di saham.
Untuk saham sendiri itu lembaran atau hak milik kita, kalau dalam arti yang bagus itu sertifikat kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Ya, jadi kita memberi modal cukup dengan uang 100.000 sebenarnya. Untuk saham perusahaan-perusahaan yang ada di pasar modal sendiri itu cukup beragam. Untuk 100.000 itu sebenarnya sudah termasuk besar. Kita bisa membeli dalam arti 1 atau 2 lot saham. Nah, kan tadi kan kakak sudah menjelaskan Kak ya, pasar modal itu sendiri adalah tempat bertemunya para investor dan perusahaan. Yang mana perusahaan itu sendiri dan mendapatkan modal dari investor. Nah, itu tadi kan juga sedang menjelaskan diri sendiri kita ini berupa obligasi, saham, dana dan sebagainya yang disebut. Mungkin di sini Kak Bagus ada yang akan ditanyakan mengenai saham ya Kak ya. Silakan. Seperti yang barusan Kakak jelasin mengenai definisi pasar modal dan jenis-jenis instrumen pasar modal. Nah, lalu bagaimana Kak untuk investasi saham di pasar modal untuk kami yang belum paham? Oke, untuk investasi di pasar modal sendiri itu mudah ya teman-teman, karena kita hanya perlu datang ke anggota bursa ABI. Anggota bursa sendiri itu orang ketiga yang dimana dia memfasilitasi kita untuk membeli saham suatu perusahaan. Di sini saya contohkan, saya masih jadi investor dari AB Mitra dan BRI dan Reksa Sekuritas. Nah, ketika saya ingin membeli perusahaan atau saham suatu perusahaan, contoh kita PTBA saja ya. Contoh, ketika saya ingin membeli saham PTBA, saya tidak langsung ke perusahaannya, tetapi melalui anggota bursa. Karena di sini dari BRI dan Reksa Sekuritas, saya transaksi di aplikasi mereka atau di bawah naungan mereka. Nanti mereka yang nge-drop ke perusahaan PTBA sendiri. Apakah pembelian kita tadi misal 1 lot atau 2 lot itu diterima atau tidak dalam jangka waktu 1 hari atau 2 hari. Itu untuk pemula sendiri saya sarankan buat saja dulu akun saham di AB Mitra yang ada di Bursa Efek Indonesia. Terserah, bebas sebenarnya, mau itu BRI dan Reksa, mau itu BRI Sekuritas dan lain-lain, menjadi Sekuritas, pilih Sekuritas dan lain, bebas. Tetapi saya sarankan itu tadi membuat akun dulu di suatu AB Mitra atau anggota bursa. Nanti untuk saran pembelian atau misal ada dana berapa, nanti setiap AB Mitra itu setiap pagi itu sebelum buka pasar di jam 9 pasti mereka menyarankan. Mereka menyarankan entah dari email atau dari chat Telegram. Mereka kan nanti ada grup. Nah di situ itu awal saya mula dalam berinvestasi ya tadi ikut buat dulu, belum nih saya belum berjalan sahamnya apa, mau beli apa, karena dana nggak ada. Kita mahasiswa dulu ya, entah itu ada yang mungkin teman-teman yang masih dikasih orang tua, ada yang mungkin sudah bekerja ya. Tapi menurut saya itu untuk kita mahasiswa sendiri untuk 1 bulan sisihkan 100.000 itu nggak apa-apa. Ya, sisihkan 100.000 langsung belikan ke saham, nggak usah ditabung. Kalau ditabung nanti tetap pakai gak ya? Saya butuh uang, pakai dulu. Langsung aja masukkan ke akun saham, akun AB Mitra-nya. Dalam hal ini kalau saya sih dari Reksa Sekuritas, nanti terserah mau dibelikan dulu atau enggak. Toh uangnya tidak akan berkurang walaupun kita tidak transaksi bisa sampai 1 tahun. Tetap ya, bisa jadi tabungan sementara. Tapi kalau emang teman-teman mau berinvestasi saham, memang modalnya tidak cukup dengan hanya 100.000. Dengan 100.000 pun kalau dia 1 bulan, 1 tahun itu hanya dapat 1.200.000. Hanya 1.200.000 untuk saham-saham yang bagus di LQ45 itu agak kurang. Karena harganya itu bisa sampai 700.000 1 lot. Ada yang lebih dari 1 juta. Itu per bulan ya? Iya,
itu per bulan nanti terserah, kalau misal teman-teman yang mungkin ada dana lebih atau apa ya bisa disisihkan lebih. Tapi untuk saran saya, simpan dulu 1 bulan itu 100.000, sisihkan, masukkan ke akun sahamnya. Kalau misalnya mau dapat beli investasi atau beli suatu perusahaan dengan saham, banyak kok saham-saham yang di bawah 100.000. Itu penting. Oke. Nah teman-teman, kita udah tahu nih gimana cara investasi saham di pasar modal tadi ya Kak ya, sudah dijelaskan dengan Kak Mari tadi. Kalau untuk membeli saham perusahaan itu sendiri, itu tidak bisa langsung ke perusahaannya ya Kak ya, melainkan membuat account terlebih dahulu kepada anggota bursa agar bisa membeli saham di suatu perusahaan itu. Oke, di sini kami akan memberikan pertanyaan lanjutan nih Kak mengenai pasar modal. Tadi kan sudah lumayan banyak nih pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya sama rekan saya, mulai dari definisi pasar modal, terus ke jenis-jenis instrumen dalam pasar modal, dan juga tadi Kakak sudah menjelaskan nih bagaimana cara memulai investasi di pasar modal itu sendiri. Ngomong-ngomong soal investasi nih Kak, aku mau tanya, untuk memulai investasi itu sendiri, kan mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, gimana sih cara yang tepat untuk kita memilih saham yang bagus, dan kapan nih Kak kira-kira waktu yang tepat untuk menjual saham tersebut? Silakan bisa dijelaskan Kak. Untuk membeli suatu saham yang bagus ya, atau bahasa sahamnya itu atau bahasa pasaran itu analisis. Ya. Oke. Untuk menganalisis suatu saham sendiri, teman-teman tidak bisa langsung menganalisis sendiri. Tiba-tiba, kok saham ini naik nih, kita harus beli, kok saham ini turun nih, kita harus beli. Enggak, bukan seperti itu. Di dalam pasar modal itu ada 2 teknik untuk analisis. Itu satu, analisis fundamental, analisis teknikal. Untuk fundamental sendiri mungkin orang-orang lain bisa, seperti contoh di berita suatu saham itu, nanti teman-teman bisa ikutin IDX, Go.id di Instagramnya ya, bisa follow teman-teman. Itu banyak berita-berita tentang saham-saham yang lagi bagus, saham-saham yang mungkin sedang turun. Berita-berita tentang saham itu namanya teknis analisis fundamental. Fundamental itu dimana orang-orang, berita, pers dan lain-lain itu menyebarluaskan berita tentang suatu perusahaan. Tentu saja ya, dari BSI sendiri waktu pertama kemarin itu sahamnya bagus karena berita-beritanya ya tentang Bank Syariah Indonesia itu sangat bagus. Untuk kita sendiri sebagai muslim maupun yang alumni UIN, saya dan kalian juga sekarang di Universitas Islam Negeri Denpasar, itu adanya Bank Syariah sendiri itu sangat bagus. Tapi dengan berita yang bagus ini kalian bisa tentukan nih mau membeli sahamnya atau tidak. Lanjut ke pertanyaan kedua ya. Gimana cara kita waktu yang tepat untuk menjual saham? Oke. Kalau waktu yang tepat untuk menjual saham itu, kalau menurut saya tidak ada ya teman-teman. Sebenarnya yang namanya kita investasi itu sebenarnya menabung, bukan untuk mencari keuntungan. Di saham sendiri itu mengenal kata istilah capital gain dan dividen. Ya. Kapan nih waktu kita yang tepat untuk menjual saham? Itu sebenarnya tidak ada. Karena namanya investasi, ya kita harus menunggu dalam jangka waktu tertentu. Apabila kita hanya membeli sekarang, jual nanti jam 2 nanti, itu sama aja bohong. Walaupun cuma naik 0,1 atau cuma naik beberapa perak. Tapi kalau hanya dengan modal kita yang sebagai mahasiswa, saya juga alumni, dan teman-teman juga, mungkin hanya 100.000 naik 2 perak atau 200 perak itu terlalu rugi. Cuma ngabisin di biaya administrasinya saja, walaupun memang biaya administrasi kita tidak besar, hanya 0,00 sekian. Tapi untuk teman-teman, saya sarankan untuk membeli atau menjual itu tidak ada waktu yang bagus. Jadi sesuai perkiraan teman-teman aja, bukan perkiraan juga ya. Tapi adanya saya menjelaskan saya tadi, anggota bursa itu selalu memberi update info. Bagaimana nih saham-saham yang lagi naik, yang lagi bagus, silakan membeli, silakan apa. Mereka hanya menyarankan. Kalau untuk tindakan menjual atau membeli itu tergantung kita sebagai investor ya. Jadi tidak ada waktu yang pas. Tapi keuntungan lain kalau misalnya kita
mempunyai saham dalam jangka waktu panjang itu akan adanya dividen. Dividen itu ialah bagi hasil untuk 1 tahun perusahaan itu berjalan. Kinerja keuangan perusahaan itu dalam 1 tahun, entah itu nanti dia akan rugi atau apa, itu akan ada dividen. Tapi kalau kalian nanya hari ini pagi tadi nih jam 9 kalian membeli, tiba-tiba jam 2 nanti kalian menjual, itu akan mendapatkan capital gain di mana selisih dan tidak besar. Jadi saya sarankan ke teman-teman saja nih kalau mau menjual atau membeli saham ya. Kalau kami, saya praktisi juga termasuk, dan teman-teman yang anggota bursa itu selalu memberikan saran. Keputusan ada di investor atau teman-teman sendiri. Nah, jadi teman-teman banyak sekali dampak positif dalam berinvestasi. Tapi pasti juga dalam berinvestasi itu sendiri ada yang namanya risiko ya, Kak ya? Yeah. Nah, apa saja sih Kak risiko dalam berinvestasi saham dan bagaimana cara kita untuk menghindari risiko tersebut? Oke. Menarik nih pertanyaan. Untuk risiko sendiri, saya perlu garis bawahi itu tidak bisa dicegah. Namanya kita berinvestasi atau namanya kita menabung itu ada risikonya. Saya contohkan saya sendiri. Untuk keuntungan sendiri dari saham sendiri, kalau saya bisa bilang, waktu saya masih kuliah kemarin, itu saya sempat membeli saham Bank BRI Syariah, BRIS kalau dulu masih ada. Untuk sekarang itu sudah menjadi merger menjadi Bank Syariah Indonesia, tapi kode sahamnya tetap BRIS. Nah, itu kenapa? Kami dulu membeli saham BRIS itu di harga 50.000 satu lotnya. Tapi setelah merger itu angkanya cukup fantastis naiknya sampai di kisaran 250 per satu lot. Jadi keuntungannya sekitar 4 kali lipat ya. Nah, itu salah satu keuntungan. Tapi resikonya apa? Kalau kita membeli di harga saham di harga tinggi, pas tadi sudah jadi Bank Syariah Indonesia dengan harga di 230 karena mengikuti tren dan pembelian karena mungkin BSI masih baru, nanti untuk resiko sendiri kita akan berkurang apabila kita membeli harga saham tinggi, tetapi pas tiba-tiba harga turun. Kemarin COVID juga kan ya, nah, itu seluruh harga saham jatuh. Nah, resiko itu terlalu tinggi kalau kita tidak belajar tentang tadi teknik analisis fundamental, teknik analisis teknikal. Nah, itu tadi kenapa saya sarankan teman-teman untuk membuat akun saham. Teman-teman di anggota bursa itu selalu memberi saran. Ini nih bagus, ini sedang turun, ini bagus. Nah, kalian bisa belajar dari kata-kata mereka atau saran yang mereka kasih. Jadi kalau kalian ingin nanyain saya resiko, gimana sih cara menghindari resiko? Tidak ada kalau saya bilang. Itu resiko tergantung diri sendiri. Kalau kita mendengarkan teman-teman yang di anggota bursa yang mereka lebih paham dari kita tentang analisis teknikal, kita ikuti saja. Atau kita tanya aja langsung ke teman-teman yang ya mungkin akunnya ada di Mandiri Sekuritas, tinggal tanya aja ke pegawainya, Pak, Ibu, ini bagaimana nih untuk saham A ke depannya untuk jangka waktu 3 bulan ke depan atau dalam jangka waktu 1 minggu, apakah kemungkinan naik atau turun? Nah, mereka akan senantiasa membantu untuk analisis teknikal. Tapi kalau kita melihat secara teknik analisis fundamental itu lebih mudah. Kita hanya melihat berita, oh saham ini sedang turun. Oke, resikonya kita kurangi. Mungkin kita sudah mempunyai saham di contoh saya tadi BSI ya, saham tadi di BSI. Apabila sudah ada nih info tentang COVID-19 misalnya, kita jual sebagian, sisanya tetap kita tahan. Nah, itu untuk mengurangi risiko teman-teman sendiri yang harus mengurangi risiko itu. Kalau dari saya pribadi menyarankan. Nah, jadi resiko itu tidak dapat ditanggung atau dihindari ya Kak. Atau lebih baik kita melakukan analisis dengan cara teknikal atau fundamental, seperti memantau berita atau informasi yang diberikan oleh pihak bursa atau perusahaan mengenai saham tersebut 3 bulan atau 6 bulan ke depan, apakah prospeknya sedang naik atau turun.
Nah, untuk teman-teman yang ingin menjual sahamnya, sebaiknya jangan, apalagi ketika harga saham sedang turun. Lebih baik teman-teman untuk menyimpannya atau bahkan mendapat tabungan untuk masa depan. Oke, gimana nih sobat investor? Dari penjelasan Kak Mari tadi, mungkin teman-teman udah paham dong gimana cara memilih saham yang bagus dan memahami resiko dari investasi tersebut. Mungkin ini saja dari kami akhiri. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali obrolan kita pada hari ini ya teman-teman. Banyak sekali yang dapat kita pelajari, mulai dari definisi pasar modal dan jenis-jenis instrumen yang ada di dalamnya, kemudian cara memulai investasi saham dan cara kita memilih saham yang benar, serta risiko berinvestasi di pasar modal itu sendiri. Nah, sobat-sobat investor, kalian bisa banget nih kalau mau berinvestasi saham mulai dari 100.000 loh. 100.000 itu udah dapat 1 lot ya Kak ya? Wah, 1 lot itu kalau nggak salah 100 lembar ya Kak? Ya benar. Nah, bayangin dengan 100.000 kita bisa membeli saham. Masya Allah sekali ya teman-teman. Nah Kak, sebelum kita tutup, Nabil ada satu pertanyaan lagi. Gimana ya Kak, pengalaman Kakak selama menjabat di kelompok studi pasar modal? Mungkin Kakak bisa sering-sering bersama kita dan teman-teman yang sudah menonton. Oke, untuk di KSPM sendiri itu jabatan saya pada kemarin itu waktu kedua terus tadi pasar modal di tahun 2019 itu di mana kami membantu Bursa Efek, membantu Hadinita dan membantu Galeri Investasi sendiri dalam hal menyebarkan kata-kata mengenai pasar modal itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan slogan yang selalu Bursa Efek kantor cabang perwakilan Sumatera Selatan itu menggaungkan yuk nabung saham. Artinya di sini ya kita tuh harus menabung, tidak usah membeli tidak usah menjual. Apabila setelah membeli cukup nabung saham. Dimana artian untuk nabung saham sendiri ya, apabila harga sedang turun ya kita beli, apabila harga sedang naik ya kita tahan. Kenapa nggak dijual? Karena untuk jangka panjang kita, kalau hanya untuk memikirkan cuma 1 bulan, 2 bulan capital gain itu tidak cukup kalau uang hanya 100.000. Itu kalau saya minimal sendiri itu minimal 10 juta. Kalau emang untuk mendapatkan capital gain yang lumayan ya, lumayan maksimal. Tapi apabila kita sebagai mahasiswa sendiri, saya sudah merasakan untuk 100.000 sendiri untuk capital gain itu kurang begitu bagus. Mending kita tabung untuk di kemudian hari dividen. Pernah saya diceritakan juga waktu pengenalan pasar modal itu, harga saham waktu masih 92 itu bisa membeli motor Mega Pro, Mega Pro atau Tiger. Nah, setelah kita menabung atau menahan saham itu selama beberapa puluh tahun, mungkin sampai 2010 lah, mungkin harga saham kita itu seharga mobil Brio. Udah, yang tadinya harga saham kita atau saham yang kita punya itu seharga motor Mega Pro, tapi setelah kita 20 tahun kemudian atau 20 tahun lebih lah itu jangka waktunya ya, harga saham kita itu bisa kayak seharga mobil Brio atau mungkin mobil-mobil yang lain. Iya, itulah tadi prinsip dari Bursa Efek kantor perwakilan Sumatera Selatan itu bilang yuk nabung saham. Nah, selalu kami bilang ke teman-teman investor-investor baru dan yang lain bahwasanya nabung saham itu penting loh, bukan hanya sekadar nabung, tapi ya tadi ada beberapa pertanyaan kan tentang analisis teknikal tadi yang telah dijelaskan, resiko yang akan didapatkan. Nah itu teman-teman sendiri harus memilih apakah dalam jangka waktu tertentu untuk mendapatkan capital gain atau untuk mendapatkan dalam jangka panjang dengan dividen atau kelipatan saham. Iya, cukup menabung. Dia lebih kayak harga tanah, setiap tahun naik. Kalau dikumpulkan, kalau misalnya kita 1 bulan
100.000 aja nih. Untuk kalian yang baru semester 3 kan masih mungkin sekitar 5 semester lagi mungkin kan. 5 semester itu kurang lebih 2,5 tahun kalau dikumpulkan itu sekitar 3 juta 2.700.000-an 2.700.000-an atau 3.100.000 lah, 3.100.000. Itu bisa jadi setelah kalian lulus mungkin kalian menabung lagi lebih tinggi karena kalian sudah mempunyai penghasilan sendiri, mungkin 150 atau 200 per bulan, nambah terus nggak kerasa mungkin 10 tahun atau 20 tahun kalian mempunyai saham mungkin 10 juta atau 20 juta nanti plus kelipatannya untuk jangka panjang. Jadi mungkin iya ada bonus dari dividen tadi, dari perusahaannya atau mungkin dari kelipatan yang saya bilang tadi kan, karena harga saham itu tidak selalu stagnan, mungkin dia lagi turun, mungkin dia lagi naik, tapi apabila kita ingin menjual ya, hanya 100.000 ya tidak ada untungnya kalau bagi saya, ya percuma saja ya, percuma dan buang-buang waktu, kuota dan mungkin akun kalian lah tidak berguna apa-apa. Nih ya tetap nabung 100.000 sebulan, 100.000 sebulan, mungkin kalau kalian dapat tambahan lagi ya tambah 150, 150, continue saja. Kalau emang tidak ingin di satu perusahaan ya beberapa perusahaan, tapi lihat rekap analisis keuangannya, terus pengeluarannya dan lain-lain, perusahaan ini masuk nggak ke beberapa, karena di Bursa Efek Indonesia sendiri itu ada beberapa komoditas seperti keuangan, furniture, food, pendidikan dan lain-lain. Saham-saham yang bagus emang pasti diakumulasikan di LQ45, likuiditas 45 itu benar-benar saham yang bagus, tetapi harganya juga bagus. Di atas 300.000-an mungkin sampai ada jutaan per satu lotnya kan. Teman-teman tidak bisa nih untuk membeli langsung, ya beli aja dulu yang mungkin kira-kira murah yang saya bilang tadi. Mungkin Antam itu apa? Mungkin Unilever, Indofood, PTBA, Semen Batubara dan lain-lain. Itu mungkin teman-teman bisa. Masya Allah sekali ya teman-teman pengalamannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Nadif Prasetya atas waktu dan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Semoga memberikan manfaat bagi banyak orang. Oh ya Kak, sebelumnya kami ada slogan nih Kak. Boleh Kak Rani atau Kak Ratna dipimpin slogan ini? Nah ini Kak, jika kami bilang ingin hidup mapan dan masa depan sejahtera, terus Kak Ratna yang Bu, Sikapi uang dengan bijak, maka kita sama-sama jawab. Ayo berinvestasi di pasar modal. Ayo berinvestasi di pasar modal. Ayo oke. Ayo Rani, ingin hidup mapan dan masa depan sejahtera. sikapi uang dengan bijak. Ayo berinvestasi di pasar modal. Wah, luar biasa sekali. Nah, sayang sekali waktu kita harus berakhir sampai di sini. Semoga teman-teman yang menonton bisa mendapatkan wawasan dari podcast kalian. Baiklah, demikian podcast kita hari ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Saya Nabila Arinda selaku host dan Kak Nadif Prasetya selaku guest star, serta rekan-rekan saya Rani Ramadhani selaku podcaster, Saya Ratna Juwita. saya Nurul Huda. Saya Paulus Sabitra. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.